Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Ayo Adriel, silahkan teman-temannya dipimpin berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Semoga Allah berlancarkan baik dan hingga selesai. Amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Bu Nike absen dulu ya kehadiran kalian. Jumlah siswa di kelas ini 24 ya. Saya lihat. Oke. Puji Tuhan hari ini nihil ya. Semuanya masuk gitu. Jadi bisa terlibat dalam pembelajaran. Kita patut bersyukur pada Tuhan ya, semua diberi kesehatan sehingga kita bisa belajar di sini dengan baik. Harapannya Bu Nike nanti kalian bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, target-target pembelajaran bisa selesai tepat waktu. Oke, kita ingat dulu materi pertemuan sebelumnya ya nak. Kita belajar tentang apa? Angkat tangan. Teks prosedur. Siapa yang bisa mendefinisikan teks prosedur? Angkat tangan. Silakan, Brian. Oke, betul sekali. Teks prosedur adalah teks yang berisi tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Oke, teks prosedur memiliki struktur isi. Siapa yang ingat struktur isinya apa saja, nak? Ayo, angkat tangan. Ganti suara cewek dong. Michelle, silakan. Judul, tujuan, langkah-langkah, penutup. Ini untuk prosedur yang apa nak? Membuat sesuatu atau melakukan sesuatu? Membuat atau melakukan? Melakukan sesuatu. Kenapa? Karena tadi Michelle tidak menyebutkan material berupa alat dan bahan. Diingat-ingat. Jadi teks prosedur ada dua, membuat sesuatu dan melakukan sesuatu. Nah, sekarang yang membuat sesuatu strukturnya apa? Ayo. Angkat tangan. Nathan, silakan. Diulangi lagi coba, mulai dari awal. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, penutup, gitu ya. Diingat-ingat lagi ya. Nah, karena kalian sudah memahami apa itu teks prosedur, struktur isi dan kebahasaannya, tibalah saatnya kalian menghadapi challenge hari ini ya, di mana kita akan bersama-sama belajar memproduksi video teks prosedur kompleks. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian mampu mengidentifikasi struktur isi dan kebahasaan teks prosedur yang disimak, begitu ya. Terus kalian dapat merancang alur cerita pembuatan video, kalian bisa memproduksi video, menyunting, dan setting goal yang terakhir adalah video kalian nanti dipublikasikan. Jadi pastikan mengerjakan yang terbaik, gitu. Nah, ada yang kenal ini nak? Pernah melihat MasterChef Indonesia? Kalian melihat gak waktu William Gozali sampai akhirnya menjadi pemenang? Ada yang lihat? Kalau belum nanti bisa dicari tahu ya infonya ya. Yang jelas William Gozali ini pemenang MasterChef gitu ya. Selain dia punya skill masak yang mumpuni, kompeten gitu ya, karena dia sampai menang, dia juga sering membuat konten variatif mulai dari resep modern hingga jajanan. Nanti kalian juga bisa cek di YouTube ya resep-resep yang dibuat oleh William Gozali. Akhirnya dia menjadi salah satu influencer Indonesia karena banyak yang mengikuti. Nah, di kelas ini ada nggak yang pengen jadi orang terkenal? Jovan, kamu pengen jadi orang terkenal? Lewat apa? Lewat influencer. Oh, pengen jadi influencer. Oke, ada lagi? Yang pengen jadi artis, influencer gitu? Adril.
Yang lain mungkin masih malu-malu. Nah, salah satu langkah yang kita tempuh untuk menjadi terkenal salah satunya lewat ini, nak. Siapa tahu nanti ketika kamu membuat tutorial konsisten gitu ya, terserah kamu tertarik di bidang kesehatan, kuliner atau apapun, kamu tekuni konsisten, nanti akhirnya bisa berhasil, begitu ya. Oke, nah Bu Nike akan mengajak kalian menganalisis 2 video. Selama kalian menganalisis video, tolong kalian cermati ya. Nanti ada beberapa pertanyaan pemantik yang saya buat dalam bentuk tabel. Silakan kalian analisis struktur isi, kebahasaan gitu ya. Cara video ini menampilkan sikap komunikatif begitu. Silakan kalian cermati. Ini linknya saya kirim di grup lain kalian. Nanti di copy dulu ya nak linknya. Terus juga dikumpulkan di e-learn nanti ya hasil analisisnya. 12. Oke, silahkan cek. Lain kalian handphonenya disiapkan. Sudah dibuka? Make a copy. Make a copy dulu, terus tulis nama kalian. Tuh. Jadi 2 video ini nanti silahkan kalian analisis apakah strukturnya sudah lengkap ya. Ada judul, tujuan gitu ya, alat dan bahan, langkah-langkah, kemudian penutup. Kemudian kebahasaannya, apakah sudah membentuk sikap komunikatif, bahasanya formal atau non formal, pakai bahasa gaul dan lain sebagainya. Kemudian efek visual, nak, coba kamu cermati nanti. Kalau tutorial biasanya kan ada ya detail-detailnya, ukuran dan lain sebagainya ya. Apakah efek visualnya sudah jelas? Kemudian secara audio, apakah bisa didengarkan dengan baik begitu? Dan yang terakhir adalah komponen tambahannya. Ada pertanyaan? Tidak ya? Kita akan bersama-sama menyimak video ini. Oke. Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Akan Novel. Di video kali ini Mama akan membuat kurikulum bulan merah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa. Siap ya? Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Akan Novel. Di video kali ini Mama akan membuat kurikulum bulan merah. Nah, mau tahu cara buatnya? Tonton terus videonya, jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Akan Novel dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Sebentar. Suaranya kurang jelas ya yang ini. Kecepatan. Oh, Untuk memasak gula merahnya, sebentar. Normal aja ya berarti. hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Akan Novel. Di video kali ini Mama akan membuat puding lumut gula merah. Nah, mau tahu cara buatnya?
Masukkan 450 gram gula merah ke dalam pokpen. Kalau nggak suka manis, gula merahnya boleh dikurangi sedikit ya. Lalu masukkan 1800 ml air putih. Satu lembar daun pandan, seperempat sendok teh garam. Nyalakan api sedang. Kemudian ini dimasak sampai gula merahnya larut, jadi nggak perlu dimasak sampai mendidih ya. Aduk sesekali agar bagian bawahnya nggak pada gosong. Nah ini gula merahnya udah larut. Lalu matikan api kompornya. Untuk memasak pudingnya, saya gunakan wokpen Oni Series dari Stand Cookware. Wokpen ini terbuat dari German coating, bahannya tebal dan berat, desainnya cantik, yang pastinya ini anti-lengket ya. Untuk pembelian, kunjungi Instagram Stand Cookware atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini. Masukkan 3 bungkus bubuk agar-agar putih ke dalam wokpen. Lalu masukkan 200 ml santan instan. Kalau mau pakai santan perasan sendiri juga boleh, gunakan 2 liter santan. Jadi air putihnya diganti santan ya. Masukkan 3 butir telur. Sebelumnya telurnya dikocok lepas dulu. Selanjutnya, Oke, ayo silahkan diisi. Sama seperti tadi cek lagi strukturnya. Terus apa lagi? Kebahasaannya, efek visualnya, audionya, terus komponen tambahannya bagaimana? Kalau sudah selesai, coba kalian cek tabel kalian. Terus buatlah kesimpulan. Video mana menurut kalian yang lebih baik? Atau kamu bisa mengambil video pertama kelebihannya ini, kekurangannya ini. Video kedua kelebihannya ini, kekurangannya ini, begitu ya. Komponen tambahan itu bisa kayak cover judul, gimmick. Ada gimmicknya gitu enggak? Yang kayak drama-drama dulu gitu. Kan sekarang kan nggak langsung to the point gitu kan, kayak menunjukkan situasi dulu, drama dulu baru mulai gitu. Atau yang pertama tadi kan diambil dari cuplikan yang sudah jadi baru dia memulai proses gitu. Boleh. Sudah? Kalau sudah silakan upload di sini ya. Ayo. Nggak apa-apa, dikumpulkan link. Nanti kita akan diskusi, sambil diskusi hasilnya kamu bisa
memperbaiki gitu ya. Sementara apa adanya dulu, kita samakan persepsi nanti ya. Sudah, ayo kita bahas ya. Ya, kita bahas. Oke, menurut kalian kelengkapan struktur video yang pertama bagaimana, Nak? Lengkap, kelihatan jelas ya. Kalau video yang kedua bagaimana? Bagaimana? Terstruktur atau kelihatan campur? Campur gitu ya. Yang kedua, aspek kebahasaan gimana? Yang video pertama tadi pakai formal atau santai? Yang kedua? Formal. Oke, yang ketiga, efek visual. Video pertama bagaimana? Jelas. Yang kedua? Jelas juga. Audionya bagaimana? Dua-duanya jelas gitu ya. Yang ketiga, yang terakhir, komponen tambahannya bagaimana? Ada mungkin dikasih judul, ada gimmick, ada permainan kamera atau apa gitu kamu tadi melihat? Dua-duanya ada. Yang pertama lebih banyak komponen tambahan. Hasil akhirnya di awal, oke. Apakah kalian sepakat dengan ini? Aduh. Jadi seperti ini ya. Video yang pertama tadi strukturnya lengkap, kelihatan jelas, judul, tujuan, bahan, langkah-langkah sama penutup. Step-stepnya tuh jedanya kelihatan. Sedangkan video yang kedua strukturnya tercampur antara bahan dan langkah-langkah karena mereka tidak memisahkan. Kebahasaannya yang pertama tadi santai gitu ya. Yang kedua ini kayak cenderung formal, tes gitu ya. Mungkin pembawaan antara chef cowok sama chef cewek beda gitu ya. Secara visual dan audio sama-sama jelas. Yang video pertama tadi penjelasan langsung, kemudian pemilihan dan pengaturan background disesuaikan kebutuhan. Sedangkan video yang kedua tadi menggunakan AI, penjelasannya rada kaku gitu ya. Pemilihan dan pengaturan background kurang pas. Komponen tambahan yang pertama tadi diberikan judul, yang kedua tidak diberikan judul. Kalau kalian mau membuat video teks prosedur tugas ini, kalian akan meniru cara yang mana, Nak? Video pertama atau kedua? Pertama. Pure seperti itu atau masih kamu kreasikan lagi? Masih dikreasi lagi ya? Oke, nanti Bu Nika tunggu hasil akhirnya. Nah, kesimpulannya apa? Jika prosedur itu dikemas dengan jelas dan menarik, maka audien akan lebih mudah untuk mempraktekkan, tertarik, gitu ya. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah memproduksi prosedur. Nanti kalian akan berkelompok, kemudian silahkan memilih topik apa, begitu ya. Kebetulan ini Bu Nike suka masak gitu ya. Makanya tadi kan yang Bu Nike kenal juga influencer area masak, contoh-contohnya masak. Untuk cowok-cowok mohon maaf ya nanti, tapi kamu bisa kok membuat otomotif, merakit apa gitu boleh ya. Topiknya yang dipilih bebas. Mau olahraga gitu, nge-gym dan lain sebagainya boleh. Terus silakan kalian susun teks prosedurnya. Kalian buat timeline pengerjaan, jadwal gitu ya. Diskusi sama teman supaya tidak mengganggu aktivitas yang lain. Kemudian silakan tag video dan melakukan kegiatan editing. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, nah saya tutup dengan quote dari Henry Ford. Jika semua orang bergerak maju bersama, maka kesuksesan akan berhasil dengan sendirinya. Kalau kalian mau sukses, nanti bergerak bersama dengan teman kelompok. Nah, ayo yang belum submit segera. Nah, sekarang coba kalian bentuk kelompok dulu, anggotanya 4 orang, silahkan ditulis. Enggak. 'Yuk. 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 'Yuk.
Langkah pertama, silakan kalian membentuk kelompok dengan anggota 4 orang. Janjian dulu lah. Kelas ini jumlahnya 24 anak, berarti ada 6 kelompok. Oke. Yang sudah memiliki teman kelompok boleh langsung duduk bareng kelompoknya. Yuk, yang sudah punya kelompok silakan pindah duduk dengan kelompok. Ayo, masih ada 02. Silakan. Linknya ada di LMS. Yang belum punya kelompok ini siapa? Lionel. Ayo. Oh, Brian Lionel. Oh, ternyata kelompoknya Dewa kali ya. Oke. Semua sudah punya teman kelompok ya? Perhatikan ketika Bu Nika menjelaskan tugasnya. Halo, respectnya ya. Kalau Agnes Monica ngomong orang pintar minum tolak angin. Kalau Bu Nika bilang orang pintar pahami penjelasan instruksi dulu ya. Gitu. Supaya kalau kamu punya goal pengen dapat nilai 100, ikuti ini. Perhatikan rubrik penilaiannya gitu ya. Oke, sudah kan semua punya kelompok ya, 4 orang. Kemudian silakan kalian membuat teks prosedur dulu bersama teman kelompok ya. Nah, ini Bu Nika buatkan format, tulis nama anggota kelompok, jenisnya diisi apa nak ini? Membuat atau melakukan, pilih salah satu, gak usah dua-duanya ya. Nanti teksnya silakan ditulis di tabel ini, judul, bahan, bla 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 gitu ya. Setelah itu pembagian tugas. Setiap anak bekerja sama, tapi setiap anak punya tanggung jawab utama, begitu ya. Siapa yang bertanggung jawab atas penulisan naskah, kemudian siapa yang jadi model, begitu ya. Kalian berempat, nanti semuanya wajib terlihat di kamera. Cuma yang benar-benar mempraktekkan biasanya hanya 2 saja. Yang lain kan bisa di awal sama di akhir gitu ya. Siapa yang jadi videografer, kemudian nanti siapa yang mendapatkan tugas editor, silakan dibagi dengan diskusi ya. Kalau semuanya pengen jadi model narsis gitu ya, ini tugasmu nggak akan selesai. Harus bagi tugas. Selanjutnya tulis jadwal pengerjaan, timelinenya kapan, begitu ya. Yang terakhir nanti refleksi diri ini diisi kalau sudah selesai. Nanti kita akan nonton bersama-sama, kalian akan dapat feedback juga dari kelompok lain dan dari Bu Nika. Terus setelah kamu hari ini menulis teks di kelas, silakan kamu nanti presentasi gitu ya, supaya dapat feedback dari Bu Nika dan teman-teman lain. Kemudian kalau sudah oke, nanti silakan kalian di luar kelas melakukan tag video. Jangan lupa videonya berbentuk landscape, kemudian semua anggota wajib ada dalam video. Durasi video 3 menit sampai 10 menit. Jangan lebih dari itu ya. Kemudian ketika kalian melakukan editing, sertakan teks dan gambar sesuai dengan topik yang kamu pilih. Kemudian berikan subtitle, keterangan pada video. Kemudian yang dipakai wajib suara sendiri ya nak, jangan suara AI. Terus kamu bisa menambahkan musik. Kalau kamu mau ada sedikit drama, nambah-nambah gimmick kayak yang sedang tren sekarang juga boleh, gitu ya. Terus nanti ketika videomu sudah selesai, kita akan bersama-sama nonton di kelas ini untuk saling memberikan feedback. Nah, yang perlu diperhatikan ini nak, batas pengumpulan adalah hari Jumat, tanggal 22 Agustus jam 12 malam. Silakan diatur ya waktunya. Tolong nanti semua anggota kelompok memastikan loh ya, pekerjaan kelompoknya sudah diupload hari Jumat. Ini bukan kesalahan satu orang nanti kalau sampai telat ya, kesalahan bersama.
Kemudian rubrik penilaian, perhatikan nak. Yang pertama, video yang kalian buat prosedurnya harus jelas. Isinya apa, ini membuat apa, melakukan apa, begitu ya. Ekspresi, lafal, intonasi, gestur harus membangun sikap komunikatif. Terus kreativitas kalian dalam membuat video dan kualitas teknis. Nah, ini kan kalian beberapa sudah pernah ikut lomba, pada pelajaran IT juga sudah diajari kan bagaimana shoot video tadi ya, misalnya goreng, tiriskan dan lain sebagainya, maka fokusnya pada barang yang sedang dikerjakan. Kemudian yang kelima tentang data pendukung seperti properti dan transkrip. Yang terakhir adalah tentang karakter. Secara kelompok mampu menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Ada pertanyaan? Tidak. 30 menit dari sekarang silakan kalian menulis teks prosedurnya. Setelah itu nanti presentasi. Itu ya. Terus nanti ditulis di sini ya, Nak. Mana tadi pembagian kelompok? Judul sama linknya nanti silakan ditulis di sini. Nih. Oh, berarti nanti judulnya ganti lagi ya? Kak Cherry tadi kan karena buat Cherry. Gantungan kunci apa gitu. Pakai nama sing cetar gitu loh. Mungkin di situ ada beberapa jenis buah, kamu singkat. Misalnya ABC, anggur, apa C? Cherry, apa gitu. Blueberry, cherry atau apalah terserah gitu ya. Dibuat semenarik mungkin. Jadi jangan pure yang sudah ada, kamu harus mengkreasikan. Periksa daya perangkat. Sudah? Oke. Bu Nika lihat semua sudah punya judul ya. Minta tolong link Google Doc untuk kalian mengerjakan ditaruh di bawahnya judul. Halo guys. Link pengerjaan ditaruh di bawahnya judul supaya Bu Nika bisa cek. Jangan lupa kasih akses buat Bu Nika. Nanti kirim link tapi nggak bisa saya buka. Nah, kayak kelompoknya Jason lah, yuk. Nah, oke. Oke, ayo nak, Google Doc-nya sudah? Oke. Kelompoknya Kalea sama kelompok Lionel, Google Doc-nya yuk. Mau peminatan ya?
Ayo, kelompok Lionel mana? Oh, saya refresh dulu ya. Pastikan semua selesai. Oke. Nah, hari ini kita akan mempresentasikan planning kita ya. Nanti kelompoknya Michelle maju pertama, dikomentari kelompoknya Jason. Setelah itu kelompoknya Jason maju dikomentari kelompok Kalea. Dan seterusnya begitu ya. Siap ya? Coba kamu cermati nanti ketika dipresentasikan strukturnya apa yang kurang gitu ya. Sebelum di tag video supaya jangan sampai temanmu nanti rekaman sampai 2 kali. Kalau bisa sekali itu sudah langsung oke. Begitu ya. Oke, kelompok Michelle siap? Silakan. Ya. Kelompok lain meskipun tidak sedang mengomentari tolong tetap respect ya. Oh, ini kelompoknya dia. Sebentar, kelompoknya Michelle. Oke. Halo. Ayo semuanya respect. Kelompok Michelle akan mempresentasikan planningnya. Selamat pagi, Bu Nika dan teman-teman semuanya. Hari ini dari kelompok kami yang beranggotakan saya, Michelle, kemudian The Queen, Joanna, dan juga Tanindia. Kami akan mempresentasikan cara membuat Indomie cheese sticks dengan saus rendang. Jadi tujuannya kami membuat ini adalah karena kami merasa makanan Indomie itu sudah disenangi dengan kaum-kaum orang di Indonesia. Tapi kita merasa kalau misalnya makan Indomie kan terlalu bosan. Jadi kami menggunakan inovasi menjadikan Indomie menjadi cheese sticks dengan menambahkan saus rendang. Nah, di sini alat bahannya ada piring, blender, pisau, panci, mangkok, telenan, teflon. Nah, buat bahannya ada 1 bungkus Indomie jumbo, bumbu Indomie, 7 sendok makan tepung maizena, keju, bumbu tabur keju dan bubuk cabai, air, minyak goreng, 65 gram bawang putih, 125 gram bawang merah, 15 gram kunyit, 35 gram jahe, 75 gram lengkuas, 35 gram kemiri, 1,5 sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh ketumbar, 1 buah kepulanga, 1,5 buah pala dan santan. Terus untuk langkah-langkahnya, untuk membuat Indomie cheese sticks, kita membuat Indomie seperti biasa, lalu kita blender, habis itu ditaruh di mangkok, serta tambahin keju, bumbu Indomie, dan tepung maizena. Lalu ulen adonannya hingga bumbunya merata, lalu adonannya kita potong membentuk stick dan goreng adonan dalam minyak. Lalu untuk membuat bumbu rendangnya adalah pertama kita tumis bumbu halus dan kelapa parut sangrai, terus kita aduk rata. Kemudian masukkan daun salam, daun jeruk, daun kunyit, daun serai, masak hingga wangi. Terus kita tuang santan, aduk rata, dan terakhir kita masak rendang dengan api kecil hingga rendang mengering. Kemudian untuk bagian penutupnya, mudah bukan cara membuatnya. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Indomie cheese stick dengan saus rendang pun siap disajikan. Perpaduan gurihnya keju, renyahnya stick Indomie, dan nikmatnya saus rendang menciptakan cita rasa unik yang lezat dan juga menggugah selera. Sajikan selagi hangat untuk mendapatkan sensasi terbaiknya. Jadi dalam pembagian tugas yang menjadi penulis teksnya itu adalah Michelle, aku, Joanna, dan Tanin. Jadi dalam modelnya itu aku sama Michelle.
videografernya Joanna sama Tanindia, dan editornya saya. Nah, terus di sini ada jadwal pengerjaan. Untuk jadwal pengerjaan pertama kita pada tanggal 16 Agustus 2025 saat jam 2. Di sini kita melakukan pembuatan video. Lalu 17 Agustus jam 5 itu kita mulai mengedit yang udah direkam di hari sebelumnya. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, silakan kelompok Jason mengomentari. Jason bisa berdiri ya, mewakili kelompok. Bagaimana? Apakah persiapan kelompok Michelle ini sudah baik atau ada yang perlu ditambahkan? Menurut kelompok kami sih persiapan dari kelompoknya Michelle sudah sangat baik, jadi strukturnya sudah lengkap dan sangat jelas. Sangat jelas. Oke, terima kasih kelompok Jason. Kelompok yang lain, ada yang mau mengomentari? Sudah bagus, oke. Dari Bu Nika juga sudah jelas semuanya, tinggal nanti aplikasi untuk membuat video. Terus dari segi penugasan ini, kalian lupa belum menuliskan jenis teks prosedur kompleks apa ini? Membuat atau melakukan sesuatu. Jadi nanti silakan ditambahkan ya. Begitu, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Baik, karena semua kelompok sudah presentasi, begitu ya, sudah mendapatkan feedback dari teman-teman, dari Bu Nike, berarti nanti keluar kelas semuanya sudah siap tag video ya? Ya. Diingat-ingat, kapan deadline pengumpulannya? Jumat tanggal 22 Agustus, jam berapa? 23.59. Yang suka begadang editnya jangan sampai telat. Nah, ketika kalian sudah bersusah payah membuat ya nak ya, kira-kira nak, etika berkomunikasi di media sosial yang perlu diperhatikan itu apa saja? Bahasanya harus sopan, santun, terus apa lagi? Tidak boleh menyinggung pihak-pihak tertentu. Tadi ada khas ya, makanan khas Indonesia, bumbu rendang begitu ya, ada merek-merek gitu. Itu harus tetap dijaga gitu ya. Pastikan bahasa yang kalian pakai nanti bahasa yang komunikatif. Kemudian, apa pandangan kalian tentang hak cipta? Nggak boleh diklaim orang lain. Terus apa lagi? Nggak boleh pakai konten orang lain sembarangan. Iya. Bisa bernilai ekonomi juga nggak nak hak cipta itu? Bisa. Nah, terkait dengan hal-hal itu, jadi nanti ketika kalian memproduksi teks prosedur, tolong perhatikan dua aspek ini ya. Tentang etika berkomunikasi, kemudian tentang hak cipta. Kalian nggak mau kan kalau bikin video bagus nanti juga diklaim orang lain? Itu kan? Oke. Terima kasih untuk pagi ini, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.